Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizkia Cita Imelda dengan NIM 18310411192, jurusan Penjaskesrek E 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran laboratorium dan perpustakaan di bidang pendidikan. Baik, sebelum kita masuki materinya terlebih dahulu, saya akan memberitahukan beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu tentang pengertian laboratorium dan komponennya, langkah-langkah pengelolaan laboratorium, macam-macam laboratorium, manajemen laboratorium, kelompok pengelola laboratorium, pengertian perpustakaan, jenis perpustakaan, manfaat perpustakaan, pemanfaatan perpustakaan. Nah, yang pertama tentang pengertian laboratorium. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu riset, pengukuran, eksperimen, dan penelitian. Nah, adapun arti dari laboratorium yaitu adalah tempat meneliti atau tempat riset ilmiah, di mana eksperimen atau pengukuran ataupun penelitian yang dilakukan oleh para ilmiah. Nah, laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya suatu kegiatan-kegiatan secara terkendali. Laboratorium biasa diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan. Nah, adapun laboratorium dan komponennya, yang pertama itu bangunannya, fasilitasnya, alat, bahan, dan personilnya. Nah, di sini suatu komponen yang penting dalam pengelolaan laboratorium adalah para personilnya, yaitu yang akan mengelola tugas pengelolaan laboratorium. Para personil akan terdiri dari beberapa orang yang jumlahnya akan tergantung pada keadaan laboratorium. Nah, yang ideal, para personil yang akan terlibat langsung berdasarkan birokrasi dan hierarki yang tanggung jawab bidang kerja yang harus ditanganinya. Nah, adapun pengelolaan laboratorium itu ada 6. Yang pertama itu perencanaan, penataan, pengadministrasian, pengamanan, serta perawatan dan pengawasan. Pengelolaan laboratorium dapat diartikan sebagai pelaksanaan dalam pengadministrasian atau perawatan, pengamanan, perencanaan untuk mengembangkannya secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuannya. Nah, dalam melaksanakannya selalu berorientasi kepada faktor-faktor keselamatan yang terlibat dalam laboratorium dan lingkungannya. Nah, di sini ada macam-macam laboratorium, yaitu ada 2 macam. Yang pertama laboratorium pendidikan dan laboratorium riset. Di sini laboratorium tersebut bisa digunakan untuk para siswa dan biasanya peralatan dan bahan yang digunakan hanya sederhana. Dan untuk laboratorium riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik yang bertujuan untuk menemukan atau menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Nah, ada 4 aspek tentang manajemen laboratorium. Yang pertama, perencanaan, penataan, dan pengadministrasian, serta pengamanan. Manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium berdasarkan konsep manajemen yang baku. Laboratorium tempat melakukan percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat berupa ruangan,
ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka, ataupun kebun. Nah, selanjutnya yaitu kelompok pengelola laboratorium, yaitu ada 2, guru mata pelajaran dan pengurus sekolah. Nah, pengelola dalam melaksanakan tugas di laboratorium untuk mencapai tujuan agar memahami dan mempelajari penjelasan dan penjabaran arti keputusan dan peraturan. Di sini itu pengelola laboratorium perlu mendapatkan perhatian terutama dari segi penggunaan waktu kerja, disiplin yang diperlukan, dan pentingnya keselamatan kerja personal atau siswa. Mengapa? Karena kita menggunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya, sehingga harus membutuhkan konsentrasi serta kedisiplinan yang bagus. Nah, selanjutnya itu tentang kelompok yang dikelola laboratorium. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pengelolaan bangunan dan fasilitas, pengelolaan alat-alat laboratorium, pengelolaan bahan praktikum. Nah, pengelolaan bangunan dan fasilitas yaitu perabot laboratorium, instalasi listrik dan instalasi air, instalasi gas. Nah, dan serta lingkungan sekolah. Adapun mengelola alat-alat laboratorium, perencanaan jumlah dan jenis alat yang ada, ataupun desain ruangan sesuai dengan alat yang ada, serta penetapan alat yang telah diidentifikasi. Nah, selanjutnya adalah mengadministrasikan alat-alat yang ada dan penggunaan alat secara rutin atau periodik. Ya, selanjutnya itu pengelolaan bahan-bahan praktikum, mengidentifikasi jumlah bahan yang dibutuhkan, nah, dan mempersiapkan tempat penggunaan dan penyimpanan bahan praktikum, serta pengadministrasian bahan-bahan yang habis dan sisa praktikum. Nah, tata tertib laboratorium ada 2, yaitu kebersihan dan ketetapan. Di sini praktikum harus dilakukan dengan serius disertai dengan pengetahuan tentang teori praktikum. Sebelum memulai kerja perlu mempelajari serta memahami petunjuk dan prosedur percobaan yang dilakukan. Selama bekerja, lab harus selalu dijaga kebersihannya dan jas praktikum yang dipakai harus selalu bersih. Demikian pula alat-alat yang dipakai. Setelah selesai melakukan percobaan, bersihkan dan keringkan alat-alat, cuci wadah atau wadah hewan dan kembalikan tempat semula. Tinggalkan laboratorium dalam keadaan bersih dan rapi. Dan untuk ketetapan itu sendiri, ketetapan yang perlu diperhatikan dalam hal menimbang, mengukur pengamatan. Di sini nah, selanjutnya di sini ada kaidah keberhasilan dalam mengelola laboratorium. Nah, percobaan akan berhasil akan memberikan hasil yang baik jika pengamatan yang dilakukan secara layak dan setiap perubahan yang terjadi harus dicatat. Dan selanjutnya, selama praktikum berlangsung serta praktikum tidak boleh meninggalkan lab tanpa izin dosen atau asisten pembimbing ataupun guru pengajar. Dan selanjutnya praktikum dibagi-bagi atas kelompok-kelompok. Setiap kelompok
bertanggung jawab atas peralatan yang dipakai. Tidak boleh makan dan minum selama praktikum. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang pengertian perpustakaan. Pengertian perpustakaan menurut Lasa, perpustakaan sekolah merupakan unit kerja yang menghimpun, mengelola, dan menyajikan kekayaan intelektual untuk kepentingan pendidik, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun menurut Rahayuningsih mengidentifikasikan secara lebih detail tentang perpustakaan sebagai suatu kesatuan unit kerja yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pengembangan, pengembangan koleksi, bagian pengelola koleksi, bagian pelayanan pengguna, dan bagian Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama yaitu perpustakaan negara, perpustakaan awam, perpustakaan akademik, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus. Nah, untuk perpustakaan negara memainkan peranan penting dalam membangun dan menyelaras sebagai isu berkaitan perpustakaan dan profesion pustakawan. Fungsi perpustakaan negara yang penting adalah sebagai pusat biografi negara, yaitu ia menyimpan dan mengatalogkan semua hasil penertiban negara. Dan selanjutnya yaitu perpustakaan awam. Perpustakaan awam termasuk perpustakaan negeri, perpustakaan daerah, dan perpustakaan desa, yang fungsinya menyediakan atau menghikmatkan serta kemudahan bacaan dan rujukan kepada penduduk atau komuniti di sekitarnya. Nah, perpustakaan akademik. Perpustakaan akademik adalah perpustakaan di institusi pengajian tinggi seperti university, college, dan maktab. Nah, fungsi perpustakaan akademik menyediakan bahan-bahan untuk kegunaan para pelajar dan tenaga kerja yang ada di institusinya. Nah, untuk perpustakaan sekolah kebanyakan adalah kecil dengan koleksi bahan yang sederhana. Koleksinya terdiri daripada buku-buku rujukan seperti kamus, ensiklopedia, atlas, dan juga buku cerita. Nah, untuk perpustakaan khusus, perpustakaan yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun syarikat, perpustakaan khusus berfungsi memberikan pengkhidmatan kepada pengguna, yaitu mereka yang berada di dalam organisasi itu. Nah, perpustakaan merupakan pusat sarana akademis. Perpustakaan menyediakan bahan-bahan pustaka berupa barang atau cetakan seperti buku, majalah, jurnal ilmiah, peta, surat kabar, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar dari seseorang. Setiap perpustakaan, baik kecil maupun besar, perlu diatur dan ditata dengan baik agar para pembaca dapat merasa nyaman dan mulai kembali gemar membaca. Nah, selanjutnya yaitu tentang untuk menjamin bahwa sumber belajar tersebut adalah sebagai sumber belajar yang cocok, sumber tersebut harus dipenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus bersifat individual, misalnya harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan para siswa dalam belajar mandiri, dan harus dapat tersedia dengan cepat, harus memungkinkan siswa untuk memicu diri sendiri.
Nah, selanjutnya yaitu manfaat perpustakaan sekolah. Sebagai sumber kegiatan belajar mengajar, terus membantu siswa untuk memperjelas dan memperluas pengetahuan pada setiap bidang studi, mengembangkan minat dan budaya membaca, membantu siswa untuk mengembangkan bakat minat dan kegemarannya, membiasakan siswa untuk mencari informasi di perpustakaan, merupakan tempat untuk mendapatkan bahan rekreasi sehat melalui buku-buku bacaan. Nah, adapun menurut Sumantri, perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yang penting mempunyai fungsi sebagai berikut. Dapat sebagai sumber informasi, merupakan tempat mencari sumber informasi, tempat pengembangan minat membaca, dan selain memiliki berbagai fungsi di atas, perpustakaan sekolah memiliki banyak manfaat bagi para siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara terinci, Ibrahim Bafadal menjelaskan manfaat perpustakaan sekolah sebagai berikut. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid terhadap membaca. Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid. Perpustakaan sekolah dapat menambah kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar sendiri. Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Nah, adapun pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar bagi siswa. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid terhadap membaca. Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman membaca murid-murid. Perpustakaan sekolah dapat menambah kebiasaan belajar membaca mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata dan perlakuan yang salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.